untuk pasang kan? Pasang ada 5, kan selalu ingat 5 ya. Jadi dia supaya nggak kurang-kurang ya. Sini 5. kalau sebelah sini. Aku dari sini. Ya, ini apa ini? Klep. Lem. Ya, ya klem khas juga bisa ya. Ring. Kemudian belum, kemudian lena, sondeng, gunting. Biasanya saya kalau baru-baru dulu disusunnya itu berdasarkan langkah-langkah tindakannya. Kalau kalian memang baru, kalau enggak ya sudah pasti hafal lah ya. 5 ini bukan ini jadi nggak terbalik-balik, nanti ada terbalik ini dulu ini lupa. Nah itu kalau saya selalu nyusunnya gitu. Jelas pakai ini. Terus ayudi jangan lupa. Ya, ayudi kan posisinya begini, pendorong itu di luar ya. Dan kita kalau masukkan lengan ayudi, ya nanti kita demokan pasien ya. Nah ini masih tutup belum. Nah ini kita siap semuanya ya. Alas bawah ya, karena biasanya kan takut ada darah cecer ya. Ini alas steril untuk alat ya. Kemudian biasanya minta di atas itu sarung nutup ini. Ya karena tetap harus jaga privasi ibunya ya, nggak boleh yang benar-benar kebuka ya. Untuk IUD sudah konseling kan? Udah konseling ya, udah selesai konseling, tanda tangan persetujuan klien harus tanda tangan dulu sebelum tindakan. Pokoknya kita inikan, biasakan gitu ya. Untuk sebelum tindakan tanda tangan, nanti kita yang ngerjain, teman-teman bidan yang ngerjain itu setelah tindakan tanda tangan di inform consent-nya ya. Inform consent jadi kliennya sudah tanda semua, sudah dapat konseling semua. Kemudian kita lanjut langsung persiapan ya. Klien sudah dapatkan konseling, kemudian klien diminta untuk persiapan pemasangan IUD itu dengan mengosongkan kandung kemih. Jadi suruh ke WC, Bu ini kita mau proses pemasangan IUD, tolong kencing dulu, mengosongkan kandung kemihnya, sekalian cebok sampai bersih ya. Kalau ada sabun buat cebok silahkan cebok sampai bersih ya. Kemudian klien menyiapkan klien, kemudian kita juga menyiapkan diri ya kan, pasang apron pakai IUD sebaiknya pasang ya, karena supaya darah juga ini. Kemudian pakai masker segala, kemudian cuci tangan. Nah itu persiapan diri. Kemudian persiapan alat juga ya, persiapan alat sudah kita susun semuanya ya. Kemudian ini juga kita sudah kasih alat, siapkan sarung biasanya untuk ganti kliennya ya. Kemudian sarung tangan 2 ya, sarung tangan 2 untuk IUD. Kalau implan cukup 1. IUD itu pasang sarung tangan dulu, siapkan sarung tangan 2 karena IUD wajib untuk periksa dalam. Kategorinya kelas berapa? A, B, C. Di diagram WHO udah kemarin ya? Kalau KB diagram WHO kan ada tuh kriteria pemeriksaan. Boleh dipasang atau enggak? Kategori A harus wajib ya. Nah itu wajib. Nah itu wajib untuk pemeriksaan dalam itu IUD. Sama juga dengan kontak, pemeriksaan dalamnya wajib kategori A. Nah jadi kita pasang 2 sarung tangan. Nah klien sudah datang ya, klien sudah datang baru kita posisikan apa? Litotomi pakai penyangga. Nah saya lihat sering kasus-kasusnya teman-teman nggak pakai penyangga. Kenapa di puskesmas itu saya bilang banyak betul hilang penyangganya ya, dihilangkan atau memang sengaja nggak pakai. Beberapa puskesmas saya datangin itu penyangganya nggak tahu di mana, berarti dari awal udah dilepas ya. Sebaiknya pakai penyangga. Kenapa? Karena pakai IUD kadang-kadang perlu pemeriksaannya itu nggak bisa cepet gitu ya.
kan capek ya kalau ngangkangnya nggak pak. Kalau penyangga kan dia santai ya di sini, pegel gitu. Kalau nggak Stabil cepat, kecuali jadi kita kalau memang sudah lihai gitu ya. Jadi tolong disiapkan penyangganya untuk ayudi ya, jangan sampai hilang gitu ya. Itu standarnya supaya kliennya merasa nyaman gitu. Nah, posisikan kliennya posisi litotomi, kemudian kita pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik apa dulu, kita belum pakai sarung tangan loh ini ya, tapi udah pakai aprot. Apa pemeriksaan fisik? Pemeriksaan abdomen. Sebelum kita periksa di sini, kita periksa di abdomen. Periksa abdomen kita ke kanan ibu ya. Salah satu etika pemeriksaan terhadap klien adalah di sebelah kanan klien ya. Nah, kita periksa abdomen. Jadi abdomennya cukup ditekan aja, terutama di bagian suprapubik situ. Apakah teraba benjolan atau nyeri? Begitu teraba benjolan, ya sudah nggak bisa dilanjutkan ya, dirujuk aja kliennya ya. Khawatirnya mungkin ada biol atau masuk tumor, kita nggak usah lagi di bawah. Periksa semua apakah ada tanda-tanda tadi nyeri, ada tumor atau yang lain ya. Normal, kemudian baru kita ke bawah sini ya. Jangan lupa lampu, utamanya lampu ya. Dari awal udah kita periksa tadi ya, alat-alat termasuk lampu ya. Mau lampu kepala boleh atau lampu yang sorot. Baru kita mulai periksa. Tetap ini masih pemeriksaan ya, pemeriksaan fisik ya, luar dan dalam. Pemeriksaan fisik itu dari pemeriksaan organ luar, genital luar ya, sampai ke dalam. Di luar ini kita lihat aja sambil pakai sarung tangan juga bisa lihat ya. Lihat di situ di pulpanya ya. Nah, ini apakah ada apa tanda infeksi ya? Ada tumor, tanda infeksi, ada keputihan, ada darah yang keluar, ada bisul ya, ada apa? Besaran kelenjar atau apa bisa kita lihat dulu ya. Kalau di sini banyak jamur boleh di antiseptik kan, ada yang biasanya jamur itu ya, nggak punya cebok kan masih jamurnya, boleh antiseptik pakai betadine. Nah boleh pakai betadine antiseptik, pakai tangan kiri ya. Megang ini pakai tangan kiri karena saya biasa tangan kanan ya. Kalau ibu bidannya apa tidak, lihat sebaliknya ya, pakai tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kanannya mau masuk nanti, jadi ini nggak boleh sentuh dulu ya. Ini yang kita sentuh, ini antiseptik dari atas ke bawah. Kalau ini memang ada jamur, kalau nggak ada nggak usah ya. Ini kalau antiseptik dari atas ke bawah, ini set sudah. Nah buang sudah ya. Ini sudah kita lihat tanda normal, tidak ada tadi ya tanda infeksi, ada bisul, tumor atau ada luka, ulkus atau ada apa yang keluar cairan-cairan lainnya ya. Dia mati tidak ada. Kemudian kita ke raba, habis dilihat di raba pakai tangan kiri juga ya. Raba begini pulpanya, jadi pulpanya diraba, dibuka gini, raba dari atas ke bawah ini ya. Siapa tahu kan ada pembesaran kista apa di sini yang sering Bartholin atau ada bisul-bisul kecil gitu ya. Nah di sini dilihat raba normal, aman semua, sudah. Itu selesai pemeriksaan organ genital luarnya, dari lihat sampai ke merabanya ya. Setelah itu baru kita masuk ke pemeriksaan dalam ya. Pemeriksaan dalam itu kita lihat dengan spekulum, namanya inspekulum. Baru nanti pemeriksaan dalamnya meraba atau perabaan, palpasi melalui teknik bimanual ya. Jadi kalau periksa dalam tuh inspekulum melihatnya karena menggunakan spekulum, baru dengan pemeriksaan bimanual ya dengan dua tangan. Jadi kita sekarang melihat dulu ya. Lihat, masukkan spekulumnya ke dalam. Punya alat kalau dicek dulu ya. Lalu sudah masuk, jadinya belum.
Ya, megang spekulum. Apa tes? Coba deh tes. Pegang spekulum di apa? Itu. Oke. Apa lagi? Ada yang beda? Dan pegang spekulum. Apa? Pegang spekulum. Gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi pegang spekulum. Oke, ya. Jadi spekulum ini buat apa? Buat ditekan buka. Jadi ini nggak boleh tangan di depan sini. Oh. Karena separuh dalam sudah terbuka gini. Iya. Ya, biasa ibunya langsung jadi batal. Oh, berarti Ya. di dalam. Jadi pegang spekulum ini diamankan, bawahnya. jangan tangan kita di luar sini. Iya. Ya, di Di dalam bawahnya. sini. Nah, supaya tidak ada kejadian tengah jalan. Kalau kita sudah itu di sini. Nah, ya kan? Nah, jadi sudah masuk full, nanti baru mulai buka. Tuh. Ya. Ya. Nah, kemudian seperti ini masuk, karena jalan lahir kan gini tuh kalau bayi ya, kan nggak. Jadi kita Lengkung. masukkan ini juga nggak boleh Lurus. langsung, karena kan sesuai jalan lahir kan begini posisi yang di bawah itu ya. Nah, tulang bawah ya begini kan. Ini juga masukannya set gitu ya. Jangan masukannya lurus ke sini atau malah ke atas ya, karena kita pahamin anatomi. Nah, tangan kiri boleh merilekkan ibunya, ini dipegang gini ya. Giniin. Ya, giniin. Ya, ini rilekkan sekalian supaya kadang-kadang ininya kalau langsung kita bisa masuk ke dalam, ibunya kesakitan juga. Jadi ini kita rilekkan gini, baru ibunya bisa kita ngomongin, Bu, kita mulai ya Bu, gitu ya. Tarik nafas dalam, pas dia tarik nafas kita masukkan, tarik nafas dalam, tarik nafas pelan-pelan, masukkan kayak gini, masukkan, sudah masuk full, baru dibuka, ya. Ya. Nah, baru dibuka, lihatkan semua porsionya, intip. Ini hanya inspekulo itu nggak perlu kunci, karena cuman melihat, lihat inspekulo, kelihatan ada apa di situ, ada apakah ada, biasanya takut erosi luas ya kan, ada infeksi yang lain, tumor, terus ada luka, polip ya, benjolan, kemudian apakah ada darah yang keluar, ada apalagi keputihan atau apa di situ yang membuat kita evaluasi lanjutan untuk pasangan IUD-nya ya. Atau ini normal semua, tidak ada tanda-tanda itu ya, semua yang harus kita lihat di situ normal semua, baru kita keluarkan. Jadi ini spekulo cukup melihat begini saja ya, baru nah ini kan iniin baru. Nah, kalau tutup kayak gini baru kita keluar. Itu baru kita. Ya, kalau mengeluarkan ininya tangannya ya ini, kalau masuk kan begini tadi. Ya. Ya kan? Nah, kalau gini juga ngeluarin, ini baru apa di ini. Ya, tadi. Ini kan enggak ya, gini, baru ini kayak gini. Ya. Nah, baru. Ya, ini juga tangan kita gini. Ya, kalau ngeluarin jangan ini keluar masih begini, keluar. Sakit. Ya kan, makanya tangan kita pindah ke sini kalau keluarin. Belum masuk tadi yang begini. Ya, seperti itu. Ini karena ini sudah digunakan, nggak boleh nyentuh yang belum ini, ya kan? Jadi betul-betul ditaruhnya yang sendiri itu tetap di sini, cuman jangan nyentuh yang kayak taruh di sini, nggak boleh. Ini kan sudah dipakai, ini mau dipakai kedua nanti ya, seperti itu. Nah, kemudian sudah kita lihat tadi, akhirnya kita yang ketiga pemeriksaannya adalah periksa ya palpasinya melalui pemeriksaan bimanual. Pemeriksaan bimanual, tangan ini masuk kayak PT gitu ya. Kemudian tangan ini menyentuh apa? Pundus. Di mana pundus itu? Kan kalau nggak hamil nggak kelihatan, nggak teraba. Nah,
Di atas suprapubik. Suprapubik, situ persis di tulang pubik itu di atasnya situ. Nah, situ sek. Tekan aja di situ baru ini tangan masuk. Permisi ya Bu, tarik napas. Pokoknya setiap ada yang mau masukkan Ibu suruh napas, jadi ngurangin lebih rileks kalau ditarik napas, ya kan? Nah, suruh terus. Ya, baru di dalam sinilah kita raba. Apa yang diraba? Apakah terdapat benjolan? Langsung aja raba ini misalnya raba semuanya di sini ya. Apa benjolan ada apa enggak? Nyeri tekan. Raba benjolan apa enggak? Itu ya. Kemudian nanti terakhir nyeri goyangnya kita tangan kita masukkan di sini di fornik anteriornya baru temukan di sini. Ketemu apa enggak? Kalau ketemu anteri berarti dia posisi uterusnya kan harus kita pastiin pas pemeriksaan di manual. Ante atau retro. Ante begini, retro begini. Ya. Kalau ketemu dia ante, ya, yang paling banyak ante posisi rahimnya. Baru kalau dia nggak ketemu sama tangan ini jauh nih, saya ketemu itu retro. Biasanya retro. Posisinya jadi begini dia. Tapi paling banyak ante karena itu kita biasanya paling Naik banyak bisa ke masuk atas. begini kan daripada yang begini ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kita raba temukan di sini untuk menentukan ante dan retronya. Selesai tentukan baru yang tadi nyeri goyang serviks. Nyeri goyang serviks ini porsionya ini porsio, ini serviks kan, ini serviks bulat gini ya. Kemudian tangan kita gini aja. Nah, giniin. Dijepit pakai tangan kita gini baru raba. Goyang aja. Ya, sambil gini jadi sebentar aja nih memeriksanya. Sini ante baru goyang raba baru sambil tanya ibunya, ibu sakit nggak Bu gitu ya, sekali dua kali dia udah cukup. Kalau nggak sakit biasanya udah selesai ya. Itu untuk pemeriksaan dalam ya. Nah, kita sudah selesai melakukan pemeriksaan dalam, tentu saja harus jelaskan ke ibunya Hasil ya. Di setiap tindakan ada kita jelasi lagi ya, Bu tadi sudah saya periksa ya Bu, ini normal semua, misalnya normal ya, tidak ada tanda-tanda infeksi ya. Jadi ini kita mau pasang IUD-nya, tapi memang harus ada satu pemeriksaan lagi yaitu mengukur panjang rahimnya ya, mengukur panjang rahimnya. Kalau ibu panjang rahimnya pendek kurang dari 6 cm, IUD nggak bisa dipasang tuh ya, supaya ibunya tahu langkah lanjut kita gitu ya. Sudah, kemudian barulah kita ini sudah selesai nih ya, langsung lepas baru kita ini lagi. Nah, ini kita tapi kayaknya itu mungkin itu masih dipakai yang nggak keringat apa? Iya, enggak sih, cuma tuh bolak-balik Seolah-olah kisahnya. iya betul. Kisahnya seolah-olah. Biasanya boleh setelah pastikan panjangnya dulu. Tapi kalau nggak ada teman ya enggak apa-apa. Dok, nanti kalau itunya ternyata nggak cukup ya sudah enggak apa-apa. Jangan bikin laporan aja, telepon keluar ya. Itu aja ya. Ini dibuka kayak gini, buka aja. Sudah, ini sudah dibuka. Nah, sudah dibuka. Pakai satu sarung tangan Kiri. luar dalamnya terbalik ya kayaknya. Yang satu belum dibalik, jadi sama dia. Nah, untuk pemasangan IUD satu sarung tangan ini kenapa dipakai? Karena untuk masukkan lengannya, ya lengan IUD. Nah, ini sudah kita buka, ya kan? Tangan kita steril, berarti kita cuma bisa menyentuh yang steril. Di sini, ya. Ini masukkan lengannya. Nah, ini ada pendorong. Ini pendorong, masukkan dulu pendorongnya. Nah, sampai full, ya, sampai full. Ini, baru ini, ya, baru ini mulai. Ini dipegang, ya, dipegang gini kanan kiri, baru ini dorong, ya, ini sampai dia melengkung, ya kan, sampai melengkung baru
dimasukkan. Nah, dimasukkan gini. Nah, nih. Nah, dia nggak bisa kalau kalian kerja ini sampai ke ujung sini, susah. Jadi harus narik ya, narik ke sini ya, jangan sampai ke ujung sini. Ini sudah kayak gini. Nah, posisinya tinggal 1 cm ini ya. Ini sudah nggak ada udara di sini, nggak ada celah ya. Nah, biasanya saya karena rata-rata 7 ya, biasanya saya langsung ukur aja. Nanti kalau 7 kan nggak perlu ngukur lagi. Nah, nih kalau saya biasanya gitu. Nih, boleh langsung ukur aja 7 lah. Kalau memang tuh 7 nanti kan jadi ini. Rata-rata ya biasanya sering. Nah, itu sudah selesai, baru tinggal kita pakai sarung tangan. Nah, ya. Udah. Bu, kita mulai ya, Bu. Tarik nafas dalam, ya, keluarkan. Nah, kalau yang ini kita benar-benar ini. Nah, antiseptik untuk serpik, antiseptik minimal 2 kali. Ya, minimal. Kalau dia bersih 2 kali, kalau dia agak kotor bisa 3 kali. Agak kotor tuh darah ada, mungkin ada keputihan ya. Kalau bersih 2 kali, pakai betadin. Betadinnya banyak, jangan sedikit aja. Kalau ini dipasang tidak kondisi haid, nanti sebagai penanda untuk di sonde kan betadinnya itu ya. Kalau kondisi haid kan masih ada darah kelihatan ya. Ini jadi 2 kali kita usapkan di serpiknya pakai betadin. Nah ya, sekali ini agak bersih, dia tidak haid. Pasang IUD boleh tanpa, boleh di luar waktu haid ya. Yang penting dipastikan tidak hamil. Ya, ini. Udah, baru kita pasang tena. Tena hanya boleh dipasang satu klik ya, jadi harus fokus karena hampir nggak berbunyi kadang-kadang tenanya. Kalian juga harus periksa tena masing-masingnya, ada yang longgar banget ya. Nih, 1 klik aja ya. Di jam berapa? Jam 1. Kalau saya kan tangan kanan di jam 11. Jam Bisa 11. juga kalau tangan kiri di jam 1. Jam 1. Ya, bagaimana kalau sudah terlanjur dok hilap sampai 2 klik ya. Kalau hilap ya sudah, jangan dibuka-buka lagi ya, karena nanti darahnya Jangan ditambah. Darahnya itu susah, nanti nggak cepet jadi selesainya. Jadi nggak apa-apa, nanti kita tinggal medep ya. Jadi ini di jam 11. Berapa dari tepi itu sekitar setengah sampai 1 senti. Dari tepi ini, jangan terlalu di ujung. Kalau di ujung nanti jadi robek ya. Ini kayak gini, baru kita sonde. Sonde gimana pegangnya? Siapa yang bisa pegang? Pegang aja, masukkan ke apa? Gitu. Oke. Apa lagi? Sambil kan biasanya ada yang nggak haid kan dok, agak susah. Itu Agak susah kalau nggak haid. ada lagi? Ada lagi? Kalau mau coba? Yang biasa kalau megang. Ya, karena ini pegangan namanya. Jadi kita pegang di sini. Oh Ya, iya. nggak perlu sampai ke sini pegangnya, ya. Di sini pegangnya. Jadi gini. Jadi ringan aja megangnya sehingga masuknya tidak terlalu memaksakan, ya, pakai gini. Nah, gini. Ya. Ya. Ya, kemudian tadi kan kita ante retro ya, ini kita bisa regangkan, ini bisa regangkan. Ini kita regangkan, ini bisa regang tarik gini, bisa agak gini, bisa agak begini. Sesuaikan ya. Nah,
baru ini kita masuk. Sebelum masuk saya ingatkan lagi, kita harus paham sonde kan masing-masing beda ya. Iya. Nah, Lambungannya. ini ada yang kadang angkanya nggak kelihatan ya. Jadi kita juga harus ngeliat ini 1, ini 5, ini 6, ini 7, 8, 9 kita lihati gini. Jadi pas masuk ini kita sudah ngeker nih, sudah perkiraan kita sudah tahu Iya. bahwa ini nih angkanya di sini tuh keterusan apa enggak gitu ya. Nah, ini kita masuk ini. Ya, baru. Nah. Oh, iya. Aduh. Kayaknya ya pantongnya kok kayak masalah kayak. Udah masuk ya, Bu. Udah masuk ya. Oh, ininya nah, ya ampun, ganti pantong dah. Ganti pantong. Tuh. Udah, Dia itu makan kan Ininya, oh iya. Apa? Liang rahimnya. Nah, masuk sudah, Bu. Nah, ya, sudah. Masuk Ya, sudah masuk ya. Nah, ini ya. Seperti ini, misal kita 7 berapa? Anggap aja lah, kita masukkan sudah ya. 7. Ya, di sini kan ada ininya nanti ya, ada tandanya ya, mau 7, mau 8, mau 6 ya, ini anggap kita 7. Nah, 7 karena ini aku sudah 7, ya udah, tapi kalau misalnya kita tadi belum ngukur, cara ngukurnya karena kita sudah pakai sarung tangan, kita balikkan di luar sini. Ini ya. Nah, tarik mundurnya kita cuman raba yang biru, ini yang tarik mundur. Nah, tarik mundur. Jadi bukan biru yang ditarik mundur, bukan. Birunya pegang aja, ini yang tarik mundur. Oh, iya. Misalnya tadi 8, misalnya ini 8. Ini saya majukan ini jadi 8. Ini 8. Nih, seperti itu. Ya, kalau 7 ini saya tarik. Ini saya tarik ke belakang. Jadi 7. Ini pendek ya. Nah, 7. Ya, nih birunya begini. Ini posisikan ya, kita tetap pegang bagian dalam. Ini nggak ada celah ya. Yang di sininya sekitar 1 cm aja sisanya. Jadi perhatikan ini nggak ada ya, posisi begini. Ini sejajar. Ya, sejajar kayak gini. Nah, baru kita mulai masukkan. Ya, no touch ya. Jadi tidak menyentuh yang lain. Bisa masuk. Oh, ternyata ininya plastiknya tuh kemerah-merah ke atas. Nih, udah masuk apa? Masuk, Bu. Ya, sampai biru menyentuh porsionya, sampai biru menyentuh porsio. Sudah, ini saya sudah menyentuh porsio. Nih, setelah ini begini, kita pegang patena sama cincin pendorong, pegang begini. Baru kita melakukan withdrawal, menarik keluar dari tabung inserter untuk melepaskan lengan. Itu fungsinya, melepaskan lengan dengan menarik tabung inserter ke belakang. Ya, namanya withdrawal, ke belakang. Tariknya tuh sekitar 1 cm karena sampai menyentuh cincin. Nah, ini membuka lengan. Ya, setelah lengan terbuka, keluarkan pendorongnya. Keluarkan. Baru inserternya kita dorong lagi. Ya, kita dorong lagi. Tadi kan kita mundur ke belakang sekitar 1 cm. Iya. Kemudian kita menempatkan lengan lagi ke pundus. Karena kan tadi ketarik dari pundus ya. Jadi menempatkan lengan lagi kembali ke pundus dengan mendorong inserter sampai cincin birunya menyentuh porsio ya. Setelah itu baru kita tarik tabungnya. Ya, tabung inserter ditarik sekitar 3-4 cm dari porsio, baru kita guntingnya menghadap ke dalam gini ya.
gunting, klik. Ini anggap saya sudah gunting. Nah, sebelum kita buka, siapkan depnya ya. Ambil ini dok. Ini dokter. Dokter yang ini ya? Rem dulu. Ini ya tadi. Iya. Iya, punya dokter. Lepas ini ya. Kemudian kita juga nyiapkan ini. Disiapkan dulu baru mulai kita buka ya. Nah, Masih ada Bu, masih ada. buka pelan-pelan. Nah, baru langsung dep Masih kan banyak ini. ya, dep. Dep ini paling cepet 30 detik. Paling cepet. Jadi nggak boleh yang cuman baru kalian intip lagi. Nah, paling cepet 30 detik. Kalau tadi kalian buka ini darahnya agak banyak, paling minimal 1 menit, 60 detik minimal. Minimal. Ya, minimal. Bisa sampai 2 menit. Jadi kenapa begitu? Karena waktu pendarahan itu mulai bekerjanya paling cepat 30 detik. Waktu pendarahan ini kan berdarah ya. Nah, jadi kemudian sampai 2 menit. Ya, jadi setengah menit sampai 2 menit. Ya, kalau yang agak banyak ya tentu saja waktu pendarahan dia mau bekerja kan lebih lebih lama. Jadi sampai 2 menit sampai diajak ibunya ngobrol apa segala kan lihat. Nanti kan kita bisa lihat sendiri pendarahannya banyak apa enggak. Ya, setelah itu baru buka lagi gini. Kalau masih ambil lagi di dep. Ya, jadi ininya ya pakai 2 asa sih biasanya lebih aman. Ya, sudah semuanya baru tinggal dibuka ya. Udah ya. Udah, ini tetap kalau buka ininya tetap dipegang di bawah sini ya. Kadang kalau yang tertarik yang di bawahnya yang sakit ya. Sudah, setelah itu baru kita kasih tahu ibunya. Ini kan biasanya kita ini dulu. Bu, ini sudah selesai ya, kita pasang. Ibunya suruh istirahat dulu ya, suruh relax dulu ya kan kakinya, kemudian duduk, kemudian pasang sudah jalan dalamnya segala ya, kemudian duduk dulu ya Bu, kita suruh observasi dulu biasanya sampai 10 menit ya, 15 menit sambil kita simpun semuanya ya. Nah, setelah simpun kita semua alat, masukkan semua ya yang steril dimasukkan di mana cairan baik clean boleh ya kan. Nah, juga sampah-sampah semua dibersihi, ibunya juga dibersihin, maksudnya dibersihin ini semua ya. Nah, kita konseling pasca pemasangan. Konseling pasca pemasangan apa yang dikasih tahu? Mulus, efek dulu habis pasang mulus. Betul. Ya. Kontrol kembali. Jadi efek samping yang timbul pasca pemasangan, ya kan? Ada nyeri perut, nanti kita kasih obat ya Bu. Nanti ada rasa-rasa kram. Kemudian bisa 1 minggu ini biasanya ada ngeplek itu dikasih tahu. Karena ibu ini kan nggak haid, tiba-tiba jadi haid, ya kan? Jadi ngeplek itu masih hal yang normal, itu akan terjadi gitu ya, nyeri. Tapi kalau ada tanda-tanda yang lebih berat, artinya nyeri perutnya berat terus-terusan ya Bu, itu harus cepat kontrol ya, seperti itu. Atau pendarahannya lebih banyak dari biasa, segera kontrol ya. Utamanya itu aja sih yang kita takutkan kan, tanda-tanda perforasi kan nyeri perut ya. Kemudian pendarahan banyak itu bisa terjadi kalau pasca pemasangan IUD, kalau nggak cocok bisa juga ya. Itu yang paling utamanya ya. Kemudian pemeriksaan benang itu bisa dilakukan sendiri, tapi untuk tahap awal biasanya 1 minggu kita suruh kontrol dulu. 1 minggu, kemudian 1 bulan, ya kan? Baru
3 bulan boleh, 6 bulan, 1 tahun juga boleh, itu dikasih tahu ibunya. Kalau bisa jangan sampai tidak pernah kontrol sampai 7 tahun ya. Ini kan IUD-nya sampai 8 tahun ya, suruh kontrol ibunya. Kemudian periksa benak sendiri boleh, sebenarnya ibu boleh ngerjain di rumah dengan cara setiap habis mandi bersih ya, sebulan sekali lah Bu ya, bisa ibu lakukan pemeriksaan benang sendiri. Caranya habis mandi bersih, masukkan tangan yang paling panjang jari tengah, masukkan ke dalam, ibu cukup raba ada benangnya apa enggak. Benang itu menandakan IUD ibu masih di dalam ya. Kemudian raba saja Bu, nggak boleh ditarik ya. Tapi kalau pas saat ibu ada meraba ternyata ibu tidak raba, segera harus kontrol. Khawatirnya IUD-nya keluar nggak kerasa kayak gitu aja sih. Jadi ajarin ibu cara ininya, posisinya gimana, posisi merabanya ya bisa jongkok, pas jongkok masukkan tangan atau satu kaki naik ke atas, misalnya kloset gitu ya, satu kaki naik baru masukkan tangan, itu diajarin seperti itu untuk ibunya ya. Untuk IUD seperti itu. Ada lagi? Tadi setelah dipotong benangnya itu dilipatnya bagaimana Bu? Enggak sih, kita kan 3-4 cm. Kalau segitu enggak ada kita suruh lipat. Iya. Cuman ada juga sih yang mau lipat silahkan. Mau lipatnya berarti lipatnya bukan di porsionya ya, enggak boleh. Ya karena kalau di porsionya, kalau yang lain anggap nggak ada benang nantinya. Kalau kembali ke kita sih masih kita tahu itu ya. Jadi kalau mau lipat palingan ke porniknya itu. Ke porniknya. Tapi kalau dengan adanya lendir itu biasanya udah ini aja dia turun lagi. Lunak aja jadinya ya untuk benangnya ya. Ada lagi? Kalau tidak pakai tenakulum? Kadang sakit pasien kan jadi Iya, kalau tidak pakai tenakulum kemungkinan sondenya bisa 2 kali. Kecuali ibu sedia sonde lagi. Ini kan sonde cuma sekali, no touch. Sonde cuma sekali masuk. Misal posisinya ini mentok tuh. Aduh gimana, nggak bisa ini gimana nariknya. Tenakulum ini fungsinya sih sebenarnya utamanya memposisikan rahim uterus yang tadinya ante dan ini retro jadi lurus sehingga ini nggak ada hambatan masuk. Yaitu fungsinya tena ini memposisikan rahim bisa lurus gitu, bantu kita sebenarnya. Cuman karena takut kan takutnya takut darah. Sekarang takut darah, kalau kita satu klik itu rata-rata saya hampir mungkin 1-2 kali aja berdarah kalau satu klik. Kenapa? Karena memang di ini kan perdarahan. Ada juga yang takut nyeri, padahal di situ juga loh orang kanker serviks stadium 3 aja bisa nggak terasa, di situ penuh. Memang saraf nyerinya nggak ada, bukan nggak ada sih, sangat minim gitu di situ ya. Ya, jadi jangan takut pakai ini. Ini standar untuk supaya kita masangnya pas, tidak berulang-ulang, seperti itu aja. Ya, tapi kalau merasa sudah hanu, dok saya biasa enggak masang, itu siapkan aja sudah 2 ini. Ya, apalagi yang tadi yang ada kasus-kasus SC. Itu kan semuanya pasti sudah yang ini tuh, hambat semua tuh. Kalau nggak pakai ini nggak bisa, udah mentok semua. ada tahanannya tuh. Mentok. Ya, sedangkan ini kalau sudah dipasang begini, klek pasang. Aduh, mentok. Kan ya harus buka lagi. Buka lagi baru kalian pasang ini lagi. 2 kali jadi resikonya. Walaupun angka ada juga sih yang lancar-lancar aja tuh, saya selama ini enggak pakai, ya udah ada apa-apa saya bilang. Gitu. Tapi kalau kita di standar kita tetap pakai tena Bu. Pakai tena. Ya. Oke. Udah lagi